Ibadah lanjutan di Liang Lahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya dengan kesediaan kita semenjak almarhum membuka penghormatan terakhir dari kita, dan setelah itu sekali. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang penghiburan yang kami hormati, kami kasihi, upacara penghiburan jenazah suami Bapak Opa Saudara terkasih Bapak Yakob Ledo pada hari ini Minggu tanggal 18 September 2022 kita mulai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, siapapun merasa sedih dengan kenyataan atas keadaan ditinggalkannya orang yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, atau orang yang ke dalam kesehariannya selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu dekat dengan kita. Kematian ini merupakan sebuah kepastian, dan dimanapun, kapanpun kita semua yang namanya manusia, kita semua yang namanya makhluk hidup, pasti akan kembali pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sekuat apapun itu orangnya, pasti dia akan mati. Sedekat apapun kita dengan seseorang, pada suatu saat pasti dia akan meninggalkan kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya adalah sesungguhnya hanyalah titipan, dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Sedih karena ditinggal seorang itu wajar, tetapi sewajarnya saja cobalah kita berpasrah diri, karena semua itu adalah hak dan juga miliknya. Sebagaimana yang telah kita saksikan pada hari ini, bahwa pada kemarin malam kita mendengar info kematian dari Bapak suami Opa Saudara kekasih kita yang telah dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar Ledo, keluarga besar Talo, dan seluruh rumpun keluarga terkait, keluarga Boai, keluarga Toda Mboetein, keluarga Takatein, saya menyampaikan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami. Kendatipun di hari Minggu adalah hari kita beristirahat dengan segala kegiatan dan aktivitas kita, sebagaimana yang kita yakini selama ini. Namun pada hari ini Bapak Ibu, keluarga semua, orang tua boleh ada bersama-sama dengan kami untuk kita bersama-sama menguburkan almarhum sebagaimana tata cara yang sudah disiapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kekasih kita telah mengembuskan napasnya yang terakhir, dan selama kurang lebih 74 tahun dia boleh berkiprah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Jasa dan karyanya selalu kita kenang di mana-mana. Sebagaimana yang telah kita saksikan perjalanan yang cukup panjang, maka pengalaman perjalanan itu juga dialami oleh saudara kekasih kita. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar sekilas riwayat hidup almarhum yang akan dibacakan oleh salah seorang cucu, dalam hal ini Sinta Muda. Kepada yang bersangkutan saya persilakan. Riwayat hidup almarhum suami Bapak Opa Saudara tercinta Yakob Ledo. Data diri, nama Yakob Ledo, tempat tanggal lahir Tulelala 7 Juli 1948, pekerjaan petani. Riwayat keluarga,
Almarhum merupakan anak dari pasangan suami Bapak Yakob Ledo almarhum dan istri Ibu Elizabeth Ledo Talo almarhumah. Almarhum merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, yakni 1. Elias Ledo, 2. Dortia Ledo, 3. Yakob Ledo almarhum sendiri, 4. Antonia Ledo almarhumah, 5. Efraim Ledo almarhum, 6. Sarce Ledo. Almarhum menikah dengan Juliana Ledo dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yakni 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, masing-masing. Yang pertama, Jemriwan M. Ledo SPD SD menikah dengan Juliana Muda, dikaruniai 5 orang anak, yakni Christine Ledo SPD, Liliani Ledo, Hilton Ledo, Febri Grace Ledo, dan Queen Ledo. 2. Jumi Ledo menikah dengan Rahman, dikaruniai 4 orang anak, yakni Handayani Rahman SPD, Arif Rahman, Dewi Fausia, dan Adi Fausi. 3. Maria Mince Ledo menikah dengan Trayanus Kepkole almarhum, dikaruniai 4 orang anak, yakni Samuel Kepkole, Eben Kepkole SPD, Ardi Kepkole, dan Priska Kepkole. 4. Marta Luisa Ledo menikah dengan Yonatan Muda, dikaruniai 5 orang anak, yakni Ernayul Sinta Muda SPD, Ricky Ricardo Muda almarhum, Nofridon Ricardo Muda, Febrian Rinaldo Muda, dan Adriel Muda. 3. Riwayat penyakit. Almarhum menderita penyakit asma sejak tahun 2019 dan dari pihak keluarga selalu berusaha membawa almarhum untuk mengontrol serta memeriksa kesehatan almarhum di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perawatan, almarhum kembali membaik, namun sering merasa kambuh pada waktu-waktu tertentu. Pada tahun 2021, almarhum mengalami gangguan pada penglihatan. Seiring berjalannya waktu, pada hari Jumat pagi tanggal 16 September 2022, almarhum kembali merasakan sakit dan dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Baa untuk menerima pertolongan dan perawatan medis. Namun berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi almarhum semakin memburuk hingga pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore, almarhum mengembuskan napas terakhir dengan diagnosa dokter, yakni terjadi pembengkakan pada jantung. Almarhum pergi menghadap pangkuan Bapa di surga dengan meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, 3 orang menantu, 17 orang cucu, serta kita semua. Almarhum meninggal dalam usia 74 tahun, 2 bulan, 9 hari. Demikian riwayat hidup singkat almarhum suami Bapak Opa Saudara terkasih Yakob Ledo yang disusun oleh kami keluarga untuk diketahui oleh kita semua. Selamat jalan suami, Bapak, Opa, Saudara terkasih Yakob Ledo. Semoga Tuhan menempatkanmu di sisinya yang terbaik. Kami akan selalu mengingat dan mengenangmu. Tulelala 18 September 2022 tertanda keluarga duka. Kebaktian penguburan Bapak Opa suami saudara almarhum Yakob Ledo jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut bagi kehidupan kekal, baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang
penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian penguburan kekasih hati kita, terambil dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Aku terdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Aku terdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata, tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, tibalah saatnya Tuhan untuk kami mau mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca, merenungkannya Tuhan, mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya sebentar firman-Mu kami dengar, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa pelayan-Mu yang mau menyalurkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau tutup bungkus hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar supaya sebentar bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi hanya Engkau saja yang berhadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Bapa di surga, mari mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Yesus berfirman kepada kami, amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, terdapat dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah ke Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu
dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekian. Selamat jalan uki kasih, sekarang pulang dahulu, menurut panggilan Tuhan, sekali kita bertemu. Karena hidup manusia seperti bunga di padang, berkembang pada paginya, tapi layu di petang. Dia rupa pun hilanglah, tapi tinggal dikenang. Harap saja pada Tuhan sampai selama-lamanya. Dari tanah kembalilah, keringkan air mata. Puji Allah Maha Esa yang mengatur nasibmu. Karena hidup manusia seperti bunga di padang, berkembang pada paginya, tapi layu di petang. Dia rupa pun hilanglah, tapi tinggal dikenang. Harap saja pada Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali berjumpa pada siang hari ini di bawah tenda duka ini untuk menyaksikan tentang batas kehidupan seorang anak manusia yang melalui proses kematian kembali kepada Sang Pencipta. Selalu ada waktu untuk kita ada dalam mengalami kedukaan, tapi juga ada waktu untuk kita juga mengalami kebahagiaan. Dan memang ternyata hidup ini ada batas dan singkat hidup ini. Hari ini Opa Ako, kakak atau adik orang tua kita, tentu kita yang duduk saat ini juga bertanya, kira-kira kapan kita juga? Karena ada selalu waktu yang kita jalani, waktu itu juga selalu Tuhan nyatakan rahasianya bagi setiap orang. Tidak ada orang yang bisa menghitung hari hidupnya. Paling-paling momen-momen penting sekali, ulang tahun, bisa ia rayakan. Bulan tahun kematian juga. Tetapi tidak ada satupun orang kemudian menghitung kapan dia mati. Besok atau lusa tanggal berapa.
bulan, tahun berapa. Seandainya Bapak Mama, saudara-saudara, jika kita menghitung hari sesuai dengan hidup kita, saat kita kaitkan dengan hari, satu minggu itu ada 7 hari. Katakanlah, sejak kita lahir 0 hari sampai dengan 10 tahun. Taruhlah itu hari Senin. Lalu 10 tahun sampai dengan 20 tahun, taruhlah itu hari Selasa. 30 tahun sampai dengan 40 tahun, taruhlah hari Kamis, hari Rabu. Ya, 30 sampai dengan 40 hari Kamis. 40 tahun sampai dengan 50 tahun hari Jumat. 50 tahun sampai dengan 60 tahun hari Sabtu. 60 sampai dengan 70 itu hari Minggu. Kira-kira sesuai dengan umur kita, kita ada di hari apa? Belum terlambat untuk kita kembali berbenah. Belum terlambat untuk kita kembali melalui jalan yang Tuhan siapkan. Sebaiknya menata segala halnya dengan baik dan dengan sempurna. Lantas ketika waktu Tuhan datang kapan saja, karena kita telah bijaksana dalam segala hal, memiliki hati dan pikiran yang bijaksana dalam hidup ini. Bapa di sorga selalu menuntun dan memelihara kehidupan keluarga. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan saya kira itu menjadi jaminan pegangan bagi kita setiap orang yang hidup bertumbuh dalam Kristus. Dan jaminan ini juga berlaku bagi istri, anak-anak, cucu, menantu, dan semua keluarga besar yang ada dalam peristiwa duka pada hari ini. Mari kita kembali bertanya pada diri kita. Kita sudah berada di hari apa? Hari Senin? Ya, tidak semua sekarang yang ada ini bukan hari Senin, semua hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ada yang subuh Sabtu, malam Minggu. Karena itu bijaksana mungkin dalam hidup. Karena kalau hidup disamakan dengan hari 7 hari, maka hidup itu tidak lama lagi. Akan ada pagi, ada malam, dan ada hidup, dan ada juga kematian itu. Tuhan tentu akan menguatkan, menghibur keluarga. Karena Tuhan yang merancang peristiwa ini, Tuhan bertanggung jawab untuk menaungi dan memelihara buah ciptaan yang ditinggalkan oleh kekasih hati kita, Opa Yakob Ledo. Amin. Dalam Tuhannya dibangkitkan pada hari mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan indah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Pengasihan Allah Bapa damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, menyertai keluarga duka kini selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3 slow. Silahkan duduk.
Tak tahu Tuhan berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mengosongkan tempat di sekitar jalan supaya dengan longsor sebentar itu bisa dilalui. Dan Bapak Ibu, sidang pertemuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam penutupan kerendah jenazah bagi Bapak Ibu ucapan namanya untuk paku pertama oleh Joe dari almarhum Bapak Tobias Talon. Saya persilakan Dini Muhammad Pelaku. Selanjutnya dari pihak gereja oleh Bapak Pendeta Yerusalem Istirahat. Yang ketiga, yang kelima sedekah dan pemerintah desa Merusingal oleh Kepala Desa atau Bapak Ilyas Siledo. Bapak atau adik atau saudara Evan Koleh. Kemudian dilanjutkan oleh Manleo Koordinator Bapak Ransila. Dan selanjutnya untuk nama-nama yang mengusung Bapak Yakobi. Ya, mantap foto. Dia dari bawah saya. Untuk melanjutkan yang lalu, kita bersama-sama dalam ibadah lanjutan. Yang depan pelan sedikit. Kalah. Sudah pelan pelan ada kayak di depan tuh. Menji lo salah lah.
Sudah. Diam sudah mama. Mau ibadah.